Setiap hari Minggu kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di YouTube. Jadi jangan lupa untuk komentar and let's get started. Oke, pertanyaan pertama dari Dana DY24. Oke, mohon penjelasannya lebih detail antara scalping dan swing. Misal scalping tiap posisi sehari selesai. Oke, sedangkan swing bisa seminggu baru selesai. Kalau resiko 1% dan reward 2%, berarti swing sebulan hanya dapat 8%. Kalau profit terus, andaikan win rate 50%, berarti untuk trader swing dan risk seperti di atas, sebulan hanya dapat 2% profit. Tidak imbang jika dibandingkan dengan scalping. Oke, jadi gini, resiko scalping dan swing kalau bisa itu sama. Buat apa sih? Buat trader yang masih baru. Trader yang masih baru itu biasanya resiko itu ditinggi-tinggiin, itu nggak bagus. Kalau bisa itu sama aja, wes. Kalau mau scalping ya pakai 1%, kalau mau swing ya pakai 1%. Kalau nanti itu sudah mulai bagus, bisa tuh dinaikkan menjadi 2%. Nah, jadi kayak gitu. Yang saya rekomendasikan itu biasanya pengalaman dari diri saya sendiri. Tetapi ini bukan kayak Anda harus seperti itu, bukan. Sesuaikan dengan trading plan kalian. Kalau trading plan kalian itu pakai resiko swing agak gede, kemudian hasilnya di akhir itu profit, nggak masalah. Oke, kalau pakai scalping kecil-kecil, akhirnya profit itu nggak masalah. Intinya di sini selama profit itu nggak ada yang salah. Ketika nanti di akhir loss itu baru yang salah. Dari Wisnu Catur, time frame berapa untuk menentukan support and resistance H4 atau H1, dan time frame berapa untuk menempatkan trendline H4 atau daily? Dua-duanya kalau bisa. Yang paling bagus adalah daily atau 1 hari. Dan time frame berapa untuk menempatkan trendline? Kalau trendline itu bisa diterapkan di semua time frame. Saya contohkan. Oke, misal ada bullish trend kayak gini. Di sini kita tarik garis trendline. Itu hasilnya bakal seperti ini. Nah, ketika dia break, kita tarik garis area trendline juga di sini. Dia lanjut. Jadi trendline di sini untuk menentukan tren ini apakah sudah selesai, apakah belum. Kalau break area trendline berarti trennya sudah selesai. Jadi gitu. Pak Rifai Burniat, ini channel sangat mengedukasi, enggak pamer profit terus harta tuang. Iya Pak, buat apa? Terima kasih. Oke, dari Gulung Pukul. Sehat selalu Mas Tama. Terima kasih edukasinya buat kami. Tuhan balas memberkati. Mau tanya Mas, 1. Jika melihat chart di TradingView, cukup pakai browser di area chart atau harus install app-nya dulu di komputer? TradingView kalian hanya butuh browser. Kemudian yang kedua, rekomendasi Mas sama broker 5 deposit, misalkan deposit 10.000 ya sih, baiknya kita taruh di satu broker atau kita bagi per broker 2.000 US dollar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau deposit kita bilang 10.000 US dollar, saya sarankan satu akun aja tetapi broker yang ada di Indonesia. Supaya kalau ada apa-apa itu enak. Contohnya brokernya agak nakal, kita bisa langsung ke kantornya. Contohnya broker-broker luar, kita mau komplain di sana itu jauh sekali. Jaga-jaga saja. Kalau modal 10.000 itu pastiin aja pakai yang broker Indonesia yang sudah ada bapeptinnya, jadi udah dilindungi oleh negara Indonesia. Oke, dari Bang Jo, Mas Riki terima profit coaching enggak? Saya ingin belajar ilmunya. Oke, enggak jawabannya. Kemudian kalau ingin belajar ilmu, semua informasi tentang trading kita ada di YouTube. Silahkan aja dilihat, tuh ada 400 video, itu banyak banget. Itu kalian bisa belajar dari situ. Dan juga setiap hari Senin sampai Jumat kita ada live trading, jadi kita bisa entry bareng, TP bareng, atau stop loss bareng kita terkena kayak gitu. Oke, dari Arnold Jacob nanya dong, boleh Pak Bang? Oke. Kalau OctaFX broker aman nggak ya? OctaFX kita udah pernah nyoba dan oke. Tidak ada aneh-aneh, jadi saya bilang oke aja. Oke, dari Benny Nanda, pantesan saya MC sampai 200 US dollar gara-gara ikuti modal dari broker. Saya ikuti ekuitas yang diberikan oleh broker. Saya tenang-tenang saja karena ekuitas masih aman. Pas bangun tidur lihatnya sudah hilang. Rupanya modal dari broker tidak dihitung ekuitasnya. Yap, that's it. Dari Ricci Fernando, my stop loss is the price magnet. Iya benar juga. Terkadang kita kalau taruh TP dan taruh stop loss itu stop loss tidak terkena, apa dibalik aja ya sebenarnya ya, biar kebalik biasanya. Oke, dari Ide Suharman, itulah sebabnya saya stop trading. Nah, trading di sini saya udah bilang bukan untuk semua orang. Oke, hanya untuk orang-orang yang bisa konsisten dan juga stabil dalam mengelola resiko. Kalau Bapak bisa stabil mengelola resiko, mungkin ini buat Anda. Kalau enggak, masih banyak kok bisnis-bisnisnya lain yang bisa menghasilkan profit juga. Bagaimana risk and reward yang baik jika TP cuma 5 pip? Oke, saya contohkan. Sekarang ada buy posisi, contoh. Stop lossnya ada 5 pip, ini di bawah sini ada 5, TP nya 10 pip, 2 kali stop loss kayak biasanya 1/2. Oke, terus resikonya gimana ini? Resikonya gimana? Kita harus pakai lot berapa ya? Tergantung modal kalian. Saya contohkan modalnya itu $1.000 dikali 1%-nya berarti berapa? $10. Oke, berarti $10 dibagi ini tadi 5 pip atau 50 poin.
dibagi 50 menjadi 0,2. Jadi kalau masuk trading ini kita harus menggunakan 0,2 lot. Nah, jadi gitu. Jadi sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Oke, dari ID Petro, apakah teknik swing sama scalper sama, cuma membedakan time frame yang benar nggak? Kan apa ada teknik tertentu buat swing? Sebenarnya sama aja teknik swing sama scalper, yang membedakan benar memang hanya time frame-nya. Tetapi di sini kita harus berpikir tentang multiple time frame, nggak hanya satu time frame. Karena di time frame besar seperti apa, di time frame kecil seperti apa, candle ini kalau di time frame kecil seperti apa. Jadi nanti lebih detail di situ. Oke, dari Septian Junet, dari semua video penjelasan tentang trader nggak ada satupun yang membuat saya paham. Help me. Silakan cek trading untuk pemula yang di sini. Kemudian Bapak langsung kalau sudah selesai langsung ke teknik super simple kita di sini. Nah, kelihatannya ketika video yang pertama udah selesai, masuk ke video yang kedua itu bisa lebih baik tradingnya. Dicoba aja. Oke, Mas Kuntet. Mas, sama saya belajar modal kecil cuma $20. Saat setelah deposit hari itu saya profit sampai 40% tiap hari. Kedua, margin call ini sering berulang kali begitu seperti dicurangi broker. Apa yang harus saya lakukan? Matur suwun. Jadi pertanyaannya menarik sebenarnya. Kalau modal saya $20, kemudian saya menjadi $40. Kemudian MC setelah itu, apa saya dicurangi broker? Jawabannya adalah enggak sama sekali. Kenapa? Broker di sini untuk curang itu kayak dia mengorbankan namanya dia. Jadi kelihatannya agak susah banget kalau dia mau curang saat ini. Kemudian kenapa kok saya bisa margin call di situ? Karena $20 di sini modalnya sangat-sangat kecil. Jadi gitu, $20 di sini modalnya itu kecil, resikonya itu terlalu besar, katakanlah 10% resikonya, berarti atau malah 20% resikonya. Jadi hanya 5 kali trading itu langsung amblas uangnya. Jadi kayak gitu, modalnya itu terlalu kecil. Kalau bisa, kalau $20 disimpan aja dulu sambil menabung. Oke. Nah, terus saya belajarnya gimana? Pakai demo account terlebih dahulu sambil itu nabung tuh. Dari Andrilas, Mas mau tanya, boleh terangkan pasal di Forex Factory lebih detail? Bisa dilihat di video saya tentang ini, Trading Saat News. Itu kita sudah membahas Forex Factory lumayan detail di situ. Dari Ricky S.T.B. Bang, kan aku pakai satu strategi 85 profit, tapi aku masih bingung cocok buat depo karena seberapa banyak yang komen itu jelek. Jadi belum berani depo. Menurut kakak broker mana yang buat depo 100 karena masih bingung broker terbaik di Indonesia? Itu profit 5% per hari apa 3,5 per hari? Oke, karena aku main di MT4 pas profit 5%, milih broker bingung. Kalau kalian lihat broker-broker itu banyak komentar yang jahat terkadang. Itu terkadang adalah kompetitor. Jangan pernah termakan oleh kompetitor. Jadi di research sendiri aja. Kalau saya biasanya saya masuk dulu, kemudian saya tes itu bagus apa enggak, baru saya lanjutin ke step selanjutnya. Kemudian untuk broker yang baik bisa dicek di video ini 5 broker terbaik untuk Indonesia, karena pakai aja itu saya udah tes di sana. Oke, dari Rico Faisal Akbar, besok Bang malam NFP ada live trading Isa USD nggak Bang? Ada Pak. Oke, dari Aditya Irianto, Bang saya merasa was-was ketika depo di Exness pakai internet banking karena saya mengerti akun e-banking password di situ. Apakah aman Mas? Please jawab. Saya sudah terlanjur dan apabila tidak aman saya akan ganti password e-banking saya. Untuk e-banking di sini biasanya menggunakan kayak token juga, jadi agak susah untuk di-hack. Itu susah banget bakalan di-hack. Ketika Anda berpikiran tidak nyaman, mending ganti broker aja atau pakai metode pembayaran yang lain. Jadi nggak usah bingung aja, kalau nggak cocok pindah. Kalau kurang cocok dengan cara pembayarannya, pindah aja dengan cara pembayaran yang lain. Jadi gitu aja. Oke, that's it. Itu pertanyaan dari kalian. Thank you so much. Drop comment. See you tomorrow.